Ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir untuk seorang hamba setelah dia meninggal, padahal dia berada di dalam kuburnya. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga masuk surga. Pertama, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat, yang mengantarkan seseorang mengenal agama dan Rabb-nya, ilmu yang menjadi petunjuk seseorang ke jalan yang lurus, ilmu yang mengenalkan jalan hidayah bukan jalan kesesatan. Kedua, mengalirkan sungai yang mati. Maksudnya adalah membuat aliran pada sungai yang tertahan airnya, agar air tersebut bisa mengalir ke tempat-tempat pemukiman masyarakat, sehingga orang lain bisa memanfaatkannya. Ketiga, menggali sumur. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika ada seorang lelaki yang merasakan sangat kehausan, namun dia melihat seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya, memakan tanah yang lembab saking hausnya. Lalu ia turun ke dalam sumur dan memenuhi sepatunya dengan air. Setelah itu ia beri minum anjing tersebut. Oleh karena perbuatannya, Allah pun mengampuni segala dosa-dosanya. Keempat, menanam kurma. Mengapa kurma? Dalam hadis ini disebutkan, karena keutamaan dan keistimewaan kurma yang tidak dimiliki pohon lainnya. Kurma adalah pohon yang paling utama dan paling bermanfaat untuk manusia. Barang siapa yang menanam kurma lalu membagikan buahnya kepada kaum muslimin, maka pahalanya akan ia dapatkan dari setiap butir kurma yang dimakan. Dan setiap orang ataupun hewan bisa memperoleh manfaat dari buah kurma. Kelima, membangun masjid. Masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, dan yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Keenam, menghadiahkan mushaf Al-Quran. Menghadiahkan Al-Quran berarti memberi fasilitas orang lain untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak huruf yang dibaca dalam Al-Quran. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran maka dia mendapatkan 1 pahala, dan 1 pahala dilipatkan menjadi 10 kali. Hadis riwayat Tirmizi. Ketujuh, doa anak yang soleh. Anak soleh, harta yang paling tidak ternilai. Ketika orang tua mendidik anaknya, maka dia akan mendapatkan pahala dari amal soleh yang dilakukan anaknya, karena setiap orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, dia akan mendapatkan pahala selama orang itu mengamalkan ilmunya. Allahu a'lam, terima kasih sudah menonton.